هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, para pendengar pecinta Radio Kayu Manis di Jakarta dan sekitarnya. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Ada yang langsung pagi-pagi ini di studio, ada yang lewat ke tempat kediamannya masing-masing untuk melanjutkan taklim atau kaji kita tentang surah Al-Baqarah yang kemarin baru permulaan ayat yang ke-187. Nah, kemarin kita sudah berjanji mau membicarakan soal pakaian, ya. Bahwa Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum lailatas siyami raffathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Soal apa sebabnya turun ayat ini kemarin sudah. Yang sekarang perlu diketahui, huna mereka, istri-istrimu itu pakaian bagi kamu, wa antum dan kamu, kaum laki-laki para suami. Maksudnya begitu, libasul lahun, libas pula pakaian bagi mereka. Apa ini maksud pakaian? Ini banyak ulama berpendapat sejak dulu. Ya, contohnya upama saja Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf. Beliau mengatakan dimaksud dengan libasun di sini berarti memang pakaian, harfiah pakaian. Tapi yang dimaksud bukan pakaian dalam arti hisi, tapi cara maknawi. Yaitu apa? Dimaksud pakaian di sini yaitu pergaulan suami istri. Sebab kalau bergaul seorang pria dengan seorang wanita yang berstatus suami istri, itu ketutup. Pakaian itu kan nutup. Kan terhormat kalau pakai pakaian. Yang benar kan gitu ya. Jadi kalau pakai pakaian terhormat. Maka itulah. Jadi istri itu kehormatan suami, suami kehormatan istri. Begitu. Menurut Zamakhsyari demikian. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan mereka itu libas di sini memang maknanya pakaian, tapi yang dimaksud tempat kediaman, ya, tempat ketenangan, ya. Jadi si istri tenangnya dengan suami, suami tenangnya dengan istri. Itulah kata dari Ibnu Abbas. Yang lain mengatakan pakaian di sini berarti pakaian yang menutup manusia dari pergaulan yang tidak baik karena adanya istri. Dengan demikian ini manusia terlindung dengan pakaian itu daripada dosa. Begitu pendapat tentang pakaian. Begitulah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, makna tentang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Lalu selanjutnya diterangkan, alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Yaitu Allah mengetahui, alimallah, Allah mengetahui, annakum bahwa sesungguhnya kamu, kuntum betul-betul kamulah, tahtanuna telah berkhianat anfusakum pada dirimu sendiri. Mempersulit dirimu sendiri. Mempersulit dirimu sendiri bagaimana? Bahwa itu tadi ya, dikiranya puasa hanya berbuka boleh antara maghrib sampai dengan sholat isya. Itu mengkhianati diri sendiri. Padahal kamu masih ingin makan, masih ingin minum sesudah isya, sampai kamu berlagak-lagak kuat, ya, masih ingin ketemu istri, agak malu-malu. Ini tidak boleh. Maka disuruh oleh Allah, kamu waktu itu sudah mengkhianati dirimu sendiri.
Nah, jangan berbuat begitu. Kamu bertindak keliru yang demikian ini. Demikianlah. Jadi mengkhianati itu sebetulnya tidak mampu lagi menahan nafsu. Nafsu makan, ya, dan lain-lainnya gitu. Tapi kamu tahan-tahankan hanya sampai sholat isya dan tidur saja. Itu kamu berkhianat pada dirimu sendiri. Nah, maka waktu itu mulai dihalalkan. Dihalalkan, tidak lagi hanya sampai isya saja, tetapi sampai malam. Artinya sampai fajar terbit. Nah, itulah di mana Allah menerangkan, meskipun itu sudah pernah kamu lakukan, Allah menerangkan di sini, fataba alaikum, maka Allah menerima taubat atas kamu, memberi taubat pula kepada kamu, dan wa'afa ankum, dan dia pun memaafkan segala kesalahanmu yang lampau. Jadi begitu maha rahmatnya Allah, ya. Di sini menunjukkan adanya manusia yang sok salah paham kepada perintah Allah, termasuk puasa pada zaman sahabat begitu, ya. Sehingga terjadilah hal yang memberat-beratkan agama. Karena mau memberat-beratkan, Allah nurunkan ayat ini untuk tidak berat. Ya, jadi jangan suka berat-beratkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jika Allah menurunkan untuk menjadi ringan. Dan kalau sudah ringan begini, jangan diperingan lagi. Ya, nanti lama-lama habis. Ya, lama-lama habis. Nah, maka jangan diperingan lagi. Nah, inilah maka dimaafkan yang sudah-sudahlah, ya. Lalu diterangkan wal ana bashiruhunna, dan sekarang dekatilah, hampirilah istrimu. Nah, nggak usah ragu-ragu meskipun sudah sholat isya. Yang baik-baikan aja, silakan kamu ke sana. Ya, disuruh wabashiruhunna, maka dekatilah, sentuhlah istrimu, wabtahu ma kataballahu lakum, dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Hakmu kepada istrimu apa? Si istri hakmu kepada suami apa? Nah, kono, paen, gitu kan? Jadi nggak usah, ya. Begitulah Allah menerangkannya. Nggak usah ragu. Cari apa yang sudah diridhokan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Bahwa kamu boleh mendekati istri, silakan, asal menurut jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, begitu pula tidak hanya soal istri, soal makan juga. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kalau makan juga begitu, makanlah kamu, makan minum kamu, ya, sampai jelas bagi kamu perbedaan antara benang hitam dengan benang putih dari fajar. Nah, ini riwayat soal benang putih, benang hitam ini pernah ada sahabat yang sampai gantungkan benang gitu loh. Nah, ini maksudnya Nabi aja, ya Rasulullah, aku pagi-pagi untuk melihat benang putih pun tidak kelihatan karena gelap. Maksudnya bukan itu. Ini bukan kata letterlet, tapi kata bukan harfiah, tapi arti yang maknawiyah, kiasan, mengandung simbol. Simbol apa? Tentang benang hitam, yaitu malam hari yang gelap, ya, benang putih siang. Lah, antara ini timbul fajar. Nah, itulah. Sampai itu kamu boleh makan, boleh minum. Ya, toh. Silakan kamu, boleh makan, minum, ngerokok, boleh pada saat itu. Sampai di sini diterangkan, tidak hanya itu, terangannya bagaimana selanjutnya. Summa atimmus siyama ilal lail. Hingga lebih jelas lagi. Kalau fajar sudah terbit, kemudian kamu sempurnakan puasa itu sampai datang malam. Al-lail di sini maghrib. Ilal lail ilal maghrib. Pada waktu itu terjadi ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Nah, di mana matahari bodinya sudah hilang sama si flek. Kalau masih nempel pada horizon masih belum boleh. Kalau udah hilang melep, itulah boleh berbuka. Itulah waktu itu ada azan. Kalau sudah ada azan, dengarkan azan dulu, baru segera minum. Ta'jil, ya. Artinya menyegerakan berbuka. Jangan lalu nanti jangan terus tidak berbuka. Ya toh?
Oh, kalau karena cepat ini kadang-kadang ada salah paham. Karena itu berbuka harus disegerakan, sunahnya disegerakan, maka kadang-kadang ya, begitu ada kentong, ada beduk, ada Allahu Akbar, ya, langsung pegang Allahumma, ya, terus makan gitu saja. Maksudnya segera bukan begitu. Ya kalau ada azan ya dengarkan dulu ya, dengarkan dijawab. Selesai azan baru makan. Itu masih segera. Dimaksudnya menyegerakan begitu. Jangan sampai sudah datang waktu maghrib, tidak makan, tidak minum, sholat maghrib dulu. Habis maghrib wirid panjang. Habis wirid panjang ya, masih sholat sunnah. Ya, sehingga tidak makannya terlambat. Itu tidak boleh begitu. Tidak boleh dalam arti mungkin makruh gitu ya. Bukan sampai haram, tidak. Cuma itu tidak baik. Nah, disitulah yang namanya apa? Islam, syariat Islam memperhatikan hak jasmani. Jangan sampai jasmani dirusak. Ya. Demi untuk baiknya rohani, jasmani tidak boleh dikorbankan. Tapi untuk baiknya jasmani pun, rohani tidak boleh dikorbankan. Harus dua-duanya. Ya. Justru memang Islam turun pada waktu itu. Memang keadaan di dunia pada waktu itu memang sedang menghadapi dua paham yang bertentangan secara menyolok. Yang satu berpaham materialisme, fisik, badan. Ini dari barat ya, datangnya dari Romawi pada waktu itu. Wah, kekuatan fisik yang menentukan. Ya, dalam segala hal fisik, jasmani, materi. Pada waktu itu ada paham lain dari timur, yaitu paham aksetisme. Aksetisme. Di mana orang mengatakan fisik ini yang menyebabkan kita hidup sesat. Menyebabkan orang dusta fisik. Menyebabkan orang ya nyuri fisik, jasmani. Menyebabkan orang membunuh orang itu pun gara-gara jasmani. Maka ada upaya menghancurkan jasmani. Jasmani ini yang menyebabkan orang jadi hidupnya tidak senang, tidak bahagia, malah sengsara. Ya? Maka ia berupaya jasmani ini dihancurkan, dilemahkan supaya rohani menjadi kuat. Ada dua ekstrim kanan kiri waktu itu. Maka turun Islam mengamankan kedua-duanya. Jasmani dijaga harus baik, beri makanan yang halal, kan itu? Yang halal, beri makanan yang halal. Kalau yang haram, merusak jasmani. Jangan. Nah, begitu. Sebab kalau zakat, merusak jasmani. Dan pasti merusak rohani. Jaga. Boleh makan. Mau cari makan, silakan. Mau makan, silakan. Jangan makan yang merusak rohani. Demi untuk kebaikan jasmani, merusak rohani. Tidak betul. Nah, kalau sudah urusan rohani, ini pun tidak boleh merusak jasmani. Puasa untuk rohani bagus, tapi ya pada batas-batas jasmani mampu. Sebab itu orang yang sakit juga tidak boleh puasa, berbuka. Nah, orang yang sakitnya terus-menerus malah membayar qadha juga tidak boleh, bahkan disuruh membayar fidyah saja. Begitu agama yang fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Sifat asli manusia ada di dalam agama itu. Nah, orang butuh makan, makanlah. Asal sudah saya terangkan beberapa hari yang lampau. Kalau siangnya sudah berlapar-lapar, berhaus-haus, ya toh, malamnya lain lagi. Jangan siangnya sanggup berlapar-lapar, sanggup berhaus-haus, malamnya berkenyang-kenyang, bernikmat-nikmat. Salah. Ya. Tidak boleh. Coba bulan Ramadan itu bulan jihad. Bulan apa? Bulan jihad. Jihad dia siang hari dengan menahan haus, lapar, dan lain-lainnya. Jihad di malam hari untuk apa jihadnya? Memperbanyak ibadah, bukan memperbanyak makanan. Dan memperbanyak makan. Biasanya kalau puasa-puasa gitu kan, ya, lodong-lodong yang kosong jadi isi. Lodongnya apa tuh ya? Toples lah. Kamu bilang toples takut, bukannya ini kan? Nah, lodong-lodong yang kosong kasih emping, gitu.
kacang. Wah, emping aja 2 macam, emping utuh, emping tipis gitu ya, emping tipis 2 macam, yang manis sama yang gurih gitu. Macam-macam. Ini buat apa? Entah. Puasa jangan begitu. Suaminya sudah bilang jangan, masih terus saja. Jangan dong ya, dengerin itu ya. Iya, tapi ini ya lebih sayang karena Allah dong, ya. Bukan itu. Nanti puasa malam-malam keluar nyamber emping. Ya, nanti ke belakang nyamber keripik. Nah, puasa ya. Malamnya berlezat-lezat, berkenyang-kenyang. Ini tidak betul. Ini akibatnya apa? Puasanya tidak ada lagi gunanya. Ya, tidak ada lagi gunanya. Jawab itu. Nabi kan pernah bersabda ya, beberapa hari lampau sudah saya singgung ya. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat hikmah dari puasanya kecuali lapar dan dahaga belaka. Karena itu siangnya berlapar-lapar, tapi begitu malamnya terus langsung apa aja dikerem. Nanti tarawih imam baca surat panjang dikit sudah ya. Jangan, itu tidak boleh begitu ya orang kok. Nah, inilah maka itu jadi boleh lanjutnya puasa, tapi begitu maghrib datang bukalah, cepat berbuka untuk membatalkan puasanya ya. Ya secukupnya, namanya takjil. Biasanya minum ya. Kalau Nabi kok air putih sama madu atau korma. Ya, kormanya ganjil. Tuh, pakai limit 3. Ganjil 15 ya, sama saja. 15 korma Madinah loh, Pak. Jempol-jempol gede loh. Gelegean namanya. Ganjil ada limitnya 3. Itu baru minum begitu. Nah, baru maghrib. Jadi apa? Mengapa kurma? Ya, karena mengandung apa? Monosakarida. Zat gula yang tunggal, yang mudah dicerna. Gula yang mudah dicerna. Mudah dicerna sehingga mudah dirubah jadi energi. Jadi badan tidak lemes gitu. Mengapa itu madu? Kalau nggak ada madu ya sirup. Sirup gula pasir nggak ada ya sirup gula Jawa. Nggak ada loh gula Sumatera, nggak ada, adanya gula Jawa. Yang manis-manis kok ya. Wah, si udah ngelerok aja sama saya. Jadi inilah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, ya. Nah, itu jadi buka begitu bergerak segera aja, jangan sampai tunggu-tunggulah lama. Baik, selanjutnya setelah Allah memerintahkan untuk menyempurnakan puasa sampai malam, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, maka jalan kamu mendekati istrimu lagi apabila kamu sudah iktikaf di masjid-masjid. Itu biasanya iktikaf itu mulainya pada malam likuran ya, sampai dengan selesai puasa, sampai datang hari Idul Fitri. Iktikaf itu apa? Iktikaf itu diam di masjid, baca Quran, zikir, ya, sholat sunnah di situ. Itu zaman Nabi dulu begitu. Jadi tinggal di masjid saja. Zaman dulu, sekarang nggak mungkin. Sekarang tidak mungkin begitu, maka diminta kepada siapa saja yang dekat masjid atau sedang lewat masjid, kalau capek berhentilah, lalu masuk ke masjid. Berwudu dulu, masuk, duduk, sholat tahiyatul masjid, sunnah 2 rakaat. Habis itu karena belum saatnya sholat, niatnya iktikaf. Baca Quran apa saja, berzikir, beristighfar, bertobat, silakan. Ini unsur begini, ajaran Islam yang paling menenangkan begini, banyak dilupakan orang. Sehingga masjid kalau tidak sholat, waktu sholat itu mesti sepi. Ya. Padahal orang banyak membutuhkan jalan keluar waktu pikiran ini, ya hampir-hampir ya. Itu butuh jalan keluar. Nah, untuk mendapatkan jalan keluar, datanglah iktikaf di masjid. Tidak usah nunggu bulan Ramadan.
Biasanya tanggal-tanggal liburan bulan Ramadan yang di Jakarta pulang mudik. Itu. Atau kalau nggak pulang mudik sekarang lain lagi, ribut sudah siap-siap untuk hari raya gitu kan. Beli ini, beli itu. Nah, pulang marah, puasa marah. Kok marah toh mah? Habis apa-apa mahal. Ya, yang suruh ke pasar siapa? Oh alah. Suaminya pulang-pulang disuguhi marah gitu. Emangnya nggak ada lain kecuali marah, gitu. Gemes. Nah, puasa kok ya. Untung suaminya sabar ya, diem aja deh. Wis dosaku PN. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, gitu ya. Jadi I'tikaf itu tidak hanya waktu bulan Ramadan, tanggal liburan saja. Dan memang banyak sekali hikmahnya. Barang siapa yang bisa i'tikaf dengan baik, itu termasuk menegakkan Ramadan. Maka diampuni segala dosanya yang dulu dan yang akan datang. Mengapa dikatakan yang akan datang, yaitu diampuni? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhir. Baik yang dulu maupun yang akan datang, yang akhir. Kenapa yang akan datang juga diampuni? Maksudnya, orang yang sudah i'tikaf, sudah ini puasa baik, dia mampu mengendalikan diri daripada segala sesuatu yang mestinya menyalahi. Maka ia diampuninya karena ia menjadi orang taat, kan tidak lagi berdosa. Ini sampai dengan diampuni. Maknanya begitu. Jadi bukan terus yang tahunnya akan datang juga sudah diampuni kok, terus nekat. Nah ini bukan begitu maknanya. Itu persepsinya keliru. Persepsinya keliru. Kalau sudah persepsi keliru seperti itu, sudah, itu bisa merubah ajaran agama. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, di saat itu selama i'tikaf tidak boleh mendekati istri. Siapa yang dalam i'tikaf mendekati istri, batal i'tikafnya. Tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh begitu. Demikianlah akhirnya Allah menerangkan tilka hududullah. Yang demikian ini batasan-batasan hukum Allah. Ini sudah dibatasi semacam ini, sudah ditentukan semacam ini, jangan kamu langgar. Maksudnya begitu. Ya? Jadi dikatakan, difirmankan tilka hududullah. Yang demikian ini batas-batas hukum Allah. Jangan dilanggar. Fala taqrabuha. Jangan kamu dekati istrimu itu. Jangan. Ini ketentuan Allah. Kalau kamu i'tikaf, jangan. Kalau sudah niat i'tikaf, betul-betul pikir. Nah, maka istilahnya pada mulai malam liburan, Nabi memerintahkan pada keluarganya juga pada dirinya untuk mengencangkan ikat pinggang itu. Artinya mengikati kencang ya kencang, jangan sampai kebuka gitu ya. Jadi begitulah. Jadi i'tikafnya aman gitu. Maksudnya begitu ya. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, selanjutnya kadzalika yubayyinallahu ayati lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikian Allah telah menerangkannya tentang ayat-ayatnya kepada manusia. Ayat-ayat di sini ayat apa? Ayat tentang kalam, firman. Dulu sudah saya terangkan ayat itu maknanya bukti kenyataan bahwa Allah itu wujud kudrat iradat mutlak. Nah, pembidangan ayat ada dua, ayat kauniyah dan ayat kitabiah. Ayat kauniyah ayat yang ada di alam semesta, kana yakunu kaunan, itu ada. Ayat kauniyah ayat yang berada di alam yang ada ini, alam semesta ini. Itu, ya. Nah, yang kedua ayat kitabiah dimaksud kalam Allah, firman Allah. Itu. Ayat di sini apa? Ayat di sini firman-firman Allah yang mengandung hukum-hukum, mengandung batas-batas hukum yang wajib ditaati oleh semua manusia. Linnas. Untuk semua manusia. Dengan perang untuk semua manusia. Loh, kenapa Pak? Ya, sebab syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas, untuk manusia. Quran ini diturunkan untuk manusia. Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Diberikan untuk semua manusia. Bahwa setelah diberikan kok ada manusia yang menolak. Bukan salah Allah. Ya. Salah manusia. Ini pasien menghadap dokter kasih obat. Nah, ini obat. Udah kan? Sudah. Obatnya untuk siapa? Untuk si pasien. Bahwa si pasien nggak mau minum obat ini. Ya? Upama ke toko jamu, beli jamu, lalu dibeli sakitnya apa? Nah, yang jual jamu kan ngerti. Ini dikasih jamu ini. Asal dikasih jamu, sudah minta jamu, diberi jamu, nggak mau minum. Coba, yang salah siapa? Yang salah dia sendiri tidak mau minum jamu. Apa artinya jamu? Nah, kenapa? Tidak mau menerimanya, tidak mau mengamalkannya, rugi sendiri. Haus, sudah ada air, nggak mau minum, ya, salah sendiri. Nah, yang untung siapa? Yang minum. Gitu, ya. Begitu juga Quran diturunkan untuk manusia. Ternyata ada manusia yang nolak. Yang untung siapa? Yang mau terima dan mengamalkan. Jadi sini dimaksud linnas untuk semua manusia. Bahwa ada yang tidak mau menerima. Memang kita diberi kemerdekaan, kebebasan. Ada yang mau, ada yang tidak. Ya terserah kita. Itu risiko tanggung penumpang. Kan begitu. Tapi Allah sudah mengatakan ini. Sebab itu diterangkan. Wa manunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ya, dan diturunkan Al-Quran itu di dalamnya mengandung syifa, mengandung obat. Obat lil gulub, syifa lil gulub. Obat untuk hati, bukan obat untuk jisim, bukannya. Obat untuk hati. Dan ya apa? Rahmat. Rahmat untuk siapa? Lil mu'min. Untuk orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, ya tidak jadi rahmat, ya tidak mengamalkan kok. Bisanya jadi rahmat kalau kita mengamalkannya, lalu bisa merasakannya. Ya. Nah, kalau orang sudah mau menerima hukum-hukum Allah yang semacam ini, la'allahum yattaqun. Inilah yang akan menjadi orang yang takwa. Jadi orang yang takwa, kalau orang sudah takwa, insya Allah orang ini yang selalu berupaya berada di atas hidayat Allah. Apa ada Pak yang mulus orang takwa? Tidak ada. Jawabnya begitu. Tidak ada. Lalu bedanya yang takwa dengan tidak? Lah ini bedanya di sini. Orang yang takwa bisa hilaf. Bisa keliru. Ya? Bisa keliru. Cuma bedanya kalau orang yang takwa begitu berbuat keliru, segera ingat kembali pada jalan yang benar. Apalagi diingatkan. Lain dengan orang yang tidak takwa. Berbuat salah, ya sudah. Nggak balik-balik. Diingatkan malah ngajak. Ya? Diingatkan malah ngajak, jangan begitu. Situ jangan di masjid dulu deh. Sekali-kali ke sini loh kalau malah ngajak. Nah, inilah. Sebab itu ibu-ibu, bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Orang yang takwa bisa salah, tapi apa? Segera ingat. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang faksa, yaitu melanggar larangan dan mendolimi dirinya, melanggar perintah, maka dia segera ingat kepada hukum Allah, lalu ia mohon ampun kepada Allah. Itulah. Nah, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita ya. Kita menjadi orang yang selalu berhati-hati dalam meninggalkan sisa hidup kita ini. Nah, mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.